Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada pertemuan ke-14 ini dalam keadaan sehat walafiat. Bila Anda semuanya, hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan materi kita tentang moral dan produktivitas. Nah, sebelum itu mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. Hari ini materi yang akan kita lanjutkan adalah tentang moral dan produktivitas. Nah, ini sangat erat kaitannya tentang berjalan atau majunya dalam suatu organisasi. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi pertumbuhan manusia dari mulai kecil ya, balita hingga menua. Balita, setelah itu kita sekolah SD, sekolah SMP, ya, sekolah SMA, kuliah, kerja, dan sampai kita pensiun dan hingga menua. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Maka akan mati atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari semua ini apa kira-kira yang kita inginkan? Nah, setelah kita kecil, kemudian dewasa, sukses, apa yang kita inginkan sebelum kita mati gitu ya? Yaitu adalah bahagia. Nah, tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Nah, bagaimana cara untuk menggapainya? Nah, apa yang membuat kita bisa bahagia ketika kita hidup ini? Nah, mari kita cari sebenarnya apa yang membuat kita bahagia. Itu adalah sukses. Ya. Semua orang akan bahagia apabila dia sukses. Ya. Ekonominya sukses, karirnya sukses, pekerjaannya sukses, keluarganya sukses. Ya. Arti dan aspek sukses dalam hidup. Yang sukses itu adalah perjalanan menuju ke sasaran-sasaran hidup yang berharga dan berguna untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Nah, itu secara umum adalah sukses. Ya. Jadi hidup kita itu sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kemudian berguna bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita. Kemudian potensi yang bisa kita capai dengan sukses ya. Kita tercipta di dunia ini adalah makhluk yang terbaik ya. Ini sesuai dengan keterangan Allah juga dalam Al-Quran adalah manusia itu adalah makhluk yang sempurna ya. Yang punya kemampuan untuk sukses. Jadi semua orang bisa sukses. Nah, ibarat sebuah tujuan daripada sumbu panah, tujuan kita yang kita panah yaitu itulah tujuan sukses kita. Nah, apa saja syarat untuk mencapai sukses tersebut? Nah, itu dengan kerja keras. Ini menurut Margaret Thatcher, ini Perdana Menteri Inggris mengatakan, kerja keras memang tidak selalu membawa Anda ke puncak sukses ya. Tetapi setidaknya Anda bisa mendekati puncak itu. Ya, jadi intinya untuk menjadi orang sukses kita perlu kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas gitu ya. Orang bijak mengatakan bahwa sukses itu diraih dengan kemauan sendiri. Nah, walaupun kita punya latar belakang yang bagus, misalnya orang tua yang punya kelebihan sudah sukses duluan, ya. Orang bijak katakan, anak saya saya sekolahkan ke luar negeri. Apakah menjamin dia akan menjadi sukses? Jawabannya, mengapa dia malas-malasan kerja? Nah, berarti tidak menjamin walaupun orang tua kita kaya ya sudah menyulahkan kita ke luar negeri, kalau kitanya sendiri tidak mau sukses maka tidak ada jaminan. Kemudian orang bijak juga mengatakan, sudah saya kasih jabatan direktur, apakah
dengan jabatan direktur menjamin seseorang menjadi sukses? Ternyata tidak juga ya. Anda tidak bisa mendorong seseorang menaiki tangga kecuali dia sendiri yang bersedia menaikinya. Artinya sukses itu ya kita gapai sendiri. Nah, selanjutnya banyak yang mengira suksesan saya datangnya tiba-tiba ya. Padahal saya meraihnya sedikit demi sedikit hari demi hari selama 30 tahun ya. Bertahap pasti bisa. Jadi kita melihat orang sukses itu sekarang dia sudah punya segalanya, sudah hebat. Kita mengiranya, oh enak ya jadi orang sukses ya. Ternyata dia sudah merintisnya lebih dari 30 tahun untuk menjadi orang yang sukses. Nah, artinya apa? Bahwa sukses itu butuh proses dan kerja keras. Sukses itu syaratnya diraih dengan produktivitas tinggi. Nah, hidup yang produktif. Ini sebuah ilustrasi gambar mengatakan ada sebuah masa lalu, kemudian yang titik merah nilai saat ini. Kalau kita produktif, maka kemungkinan kita akan sukses di masa depan, gitu ya. Kalau tidak produktif, maka kemungkinan tidak sukses di masa depan. Kita mau milih yang mana? Memilih yang produktif atau tidak produktif? Nah, apa itu productivity? Nah, target dari produktif ini adalah joyful work and happy life. Movement, marathon, race without finish line. Kemudian mind, today is better than yesterday, gitu ya. Tomorrow will be better than today, gitu ya. Nah, sukses itu banyak cara. Misalnya kita membawa barang, bisa saja kita pikul ya sendiri-sendiri ya kita bawa sesuai dengan kemampuan kita. Atau cara kedua, kita menggunakan gerobak untuk membawa barang kita. Maka kita lebih cepat sukses gitu ya. Atau kita menggunakan gerobak kemudian didorong oleh kuda misalnya ya. Kudanya yang mendorong, kita yang membawa gerobak. Atau sebaliknya, kuda yang membawa gerobak itu kita yang bantu dorong. Nah, kita mau pilih cara yang mana, terserah ya. Nah, kemudian ilustrasinya misalnya kita mau menempel ban sepeda ya. Kita mau menempelnya dengan cara manual atau dengan cara yang lebih cepat. Nah, sukses itu kita yang memilih dan cara yang produktif adalah yang lebih cepat menuju sukses. Oke. Nah, kemudian kita melihat gambar ini juga bisa kita lihat. Kita putar secara manual atau menggunakan otomatis ya. Oke. Artinya apa? Produktif itu ya. Kalau orang tua dulu mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah namanya produktif. Nah, selalu melakukan yang terbaik. Nah, dari gambar ini tadi juga dapat kita lihat. Nah, sama-sama mengatur ya sesuatu ya, tetapi yang satu pakai langsung berdiri lebih susah ya karena dia tinggi, yang satu pakai tangga. Nah, itu pilihannya. Artinya yang lebih produktif adalah yang lebih kemungkinan cepat sukses. Menghasilkan optimal untuk hidup yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan produktif. Kita lanjutkan pengertian produktif ya. Menurut ILO menyatakan bahwa perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan yang dihasilkan merupakan ukuran produktivitas ya. Ya, elemen-elemen ini misalnya tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku dan lain-lain ya. Menurut European Productivity Agency atau EPA menyatakan bahwa produktivitas adalah tingkat efektivitas pemanfaatan setiap elemen produktivitas. Sebagaimana kita, sejauh mana kita memanfaatkan elemen-elemen tersebut. Itu yang disebut dengan produktif. Nah, sementara menurut
National Productivity Board Singapura mengatakan bahwa produktivitas ini adalah sikap mental yang mempunyai semangat untuk bekerja keras ya, memiliki kebiasaan untuk melakukan peningkatan perbaikan. Perwujudan sikap mental ya antara lain ya berkaitan dengan diri sendiri, misalnya pengetahuan, keterampilan, disiplin, kerukunan kerja. Kalau berkaitan dengan pekerjaan, dalam pekerjaan ya manajemen ya harus perbaiki penghematan biaya, tepat waktu dan teknologi itu adalah elemen-elemen daripada produktivitas. Pengertian produktivitas menurut filosofinya adalah sikap mental yang selalu memiliki pandangan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu ya. Itu kalau menurut filosofinya. Kalau menurut teknisnya bahwa produktivitas itu secara umum dapat diartikan sebagai perbandingan antara apa yang dihasilkan ya luaran atau output dengan apa yang dimasukkan atau input ya. Output itu ya produktivitas adalah output dibagi input ya, atau keluaran dibandingkan masukan ya. Artinya masukannya sedikit tetapi keluarannya lebih banyak, itu yang disebut dengan produktivitas itu secara teknis. Kalau secara ekonomi produktivitas itu perolehan hasil yang dicapai atau output sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Itu secara ekonomis ya. Hasil yang lebih banyak tetapi dengan pengorbanan yang lebih kecil, itu disebut dengan produktivitas secara ekonomi ya. Apa saja unsur produktivitas? Yaitu efisien, daya guna, efektif, hasil guna, dan berkualitas. Produksi lebih murah, lebih berkualitas, dan lebih cepat ya. Oke, ini keterangan lanjutannya. Produktivitas adalah nilai tambah ya, produktivitas dengan keluaran dibagi masukan atau inputnya. Konsep produktivitas seberapa baik penggunaan sumber daya input dalam menghasilkan output yang lebih banyak ya. Lebih tinggi tingkat produktivitas artinya lebih efisien dan efektif. Penggunaan sumber daya input ya lebih rendah biaya, kualitas lebih baik, harga lebih kompetitif, pengiriman atau penyampaian lebih baik, gaji dan upah lebih baik, dan pengembalian investasi lebih baik. Nah, kekayaan lebih banyak. Kemudian standar kehidupan lebih tinggi. Itu daripada konsep dari produktivitas. Definisi produktivitas mengandung yang pertama efisien penggunaan sumber daya. Ya, kalau untuk organisasi ini sangat penting ya. Tidak terlalu boros sumber daya, yang mengurangi pemborosan, efisien dan efektif penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas barang dan jasa dihubungkan dengan biaya, kemudian efisien penggunaan sumber daya untuk memenuhi kepuasan pelanggan ya. Perbaikan terus-menerus dari produk, proses pelayanan untuk perbaikan kualitas, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, barangkali itu saja untuk materi kita hari ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.